البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah syair Waraqat karya Al-Imriti rahimahullahu taala. Kita masih di awal-awal halaman 27. Qala an-Nazim rahimahullahu taala, yaitu nomor ke 119. Walam yajuz ayyun sakhal kitabu bisunnatin bal aksuhu sawabu. Dan tidak boleh Al-Quran dihapus dengan sunnah, tetapi kebalikannya itulah yang benar, yaitu Al-Quran dia itu jauh lebih kuat daripada sunnah, sehingga tidak boleh dia dihapus, karena penghapusan itu harus setara. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitab beliau Ar-Risalah. Tetapi ini diselisihi oleh jumhur ulama. Allah Ta'ala mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Tidaklah, yaitu ayat apapun yang kami hapus atau kami jadikan manusia melupakannya. Menurut sebagian mengatakan nungsiha, yaitu orang menjadi lupa. Yang lain mengatakan nungsiha, yaitu mengakhirkannya. Kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik daripada dia atau yang semisal. Nah, Imam Syafi'i memahami dari ayat ini bahwasanya tidak ada yang boleh menghapus suatu ayat kecuali yang semisal. Sementara sementara sunnah tidak mungkin semisal dengan Al-Quran. Tetapi pemahaman ini keliru, walaupun Imam Syafi'i beliau diselisihi oleh jumhur ulama. Karena yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah kabar gembira bahwasanya penggantinya itu lebih baik atau semisal. Bukan berarti syarat untuk menghapus itu kualitasnya harus setara atau lebih baik. Jelas Al-Quran ini dia adalah wahyu. Tapi kita tahu bahwasanya sunnah, mu'dhamus sunnah juga wahyu. Selama sanadnya itu sahih dari Nabi SAW, maka dengan alasan apa untuk dia itu ditolak, sementara telah terbukti kesahihannya dan seterusnya. Dan juga hampir semua sunnah itu asalnya adalah juga wahyu dari Allah Ta'ala. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, bahwasanya dari Abu Dawud, Ahmad dan lain-lain, dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisal dengannya bersamanya. Jadi apa? Sunnah ini semisal dengan Al-Quran dari sisi hujjiyahnya. Sebagaimana kita wajib taat pada Allah, kita juga wajib taat kepada Rasul, karena Allah yang menyuruh demikian. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dia ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya. Tidaklah yang dia ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Dan ini umum. Yang Nabi ucapkan bukan hanya Quran, tapi juga sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdzah. Dahulunya saya senantiasa menulis apapun yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saya ingin menghafalkannya. Fanahatni Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy melarang saya. Faqalu taktubu kulla syai'in an Rasulillah sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar yatakallamu fil ghadabi war ridha. Apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia juga,
berbicara tatkala marah, berbicara tatkala ridho, yaitu boleh saja kalamnya itu keliru atau apa, kata orang-orang Quraisy waktu itu. Kemudian apa? Fa'amsaktu anil kitab. Kemudian Abdullah bin Amr ibnu As mengatakan, saya menahan penulisan. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalikalah. Kemudian saya ceritakan masalah itu kepada beliau. Fa'au ma'a biyadihi ila fihi faqala uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Maka Nabi menunjuk kepada lisannya seraya mengatakan, teruslah engkau menulis, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Menunjukkan dari sisi hujjiyah dan kewajiban ditaati, maka sunnah itu sama dengan Quran. Dan inilah pendapat jumhur. Maka sebagaimana Al-Quran mungkin dihapus oleh Quran yang lain, yaitu ayat dengan ayat, mungkin juga ayat Quran dihapus dengan sunnah. Baik. Cuma contohnya apa? Ini beberapa ulama mendatangkan contoh, tapi tidak ada satupun contoh yang selamat dari kritikan. Misalkan adalah tatkala Al-Quran menyebutkan tentang hukuman wanita yang berzina. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Dan para wanita yang mendatangi, yang melakukan kekejian di antara kalian, maka carilah saksi berupa 4 orang untuk mereka. Kemudian apabila para saksi telah bersaksi bahwasanya mereka tadi memang berzina, maka tahanlah mereka di rumah hatta yatawaffahunnal maut, sehingga mereka diwafatkan oleh kematian. Baik, dan seterusnya sampai akhir ayat itu. Nah, kemudian datang sunnah, khudhu anni, ambillah oleh kalian dariku, ambil dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah menjadikan jalan untuk mereka. Kemudian beliau mengatakan as-sayyibuz zani. Kemudian apa dikatakan? Jaldu mi'ah warrajam, bahwasanya orang yang sudah menikah dan dia berzina, maka dia harus disebat atau dipukul 100 kali, kemudian dirajam. Walaupun nanti dihapus dengan apa? Cukup dirajam, tidak perlu dipukul 100 kali. Ini kata para ulama contoh bahwasanya Al-Quran dihapus dengan as-sunnah. Walaupun sebagian yang lain mengatakan ini bukan penghapusan, tapi ini bayan. Karena apa? Karena dalam Quran sudah ada kalimat au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan membuat jalan untuk mereka. Inilah jalan yang telah Allah isyaratkan. Jadi ini bukan penghapusan, tetapi ini penjelasan dari isi Quran. Memang ini khilaf yang seperti itu. Dan sebagian ulama mendatangkan beberapa dalil yang lain. Memang boleh dikatakan tidak ada dalil yang selamat dari kritikan. Tetapi yang seperti itu mungkin saja. Tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang mengatakan mustahil ayat Quran dihapus dengan sunnah. Yang betul memang tidak mustahil. Walaupun contoh yang selamat memang agak susah untuk kita cari. Nah, sebagian ulama yang lain mendatangkan contohnya adalah terkait dengan wasiat untuk ahli waris. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Telah diwajibkan atas kalian apabila kematian itu menghadiri, mendatangi salah seorang dari kalian, apabila dia meninggalkan khairan di sini adalah harta, apa yang diwajibkan tadi? Al wasiyah, wasiat kepada al-walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Ini menunjukkan di dalam ayat Quran orang tua itu boleh mendapatkan wasiat. Demikian pula karib kerabat. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik apa yang menjadi haknya. La wasiyata li waris. Ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Kalau sudah dapat warisan sudah. Sisanya mungkin diwasiatkan ke siapa. Walaupun tentunya prakteknya ya wasiat dulu baru warisan. Untuk orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, boleh mendapatkan wasiat. Ini contoh bahwasanya Quran itu boleh dihapus. Ayat Quran itu dinasakh dengan hadis.
Walaupun seperti biasa ulama lain mengatakan ini bukan contoh yang selamat, tapi ini adalah apa? Takhsisul am, yaitu mengkhususkan dalil umum. Karena dalam dalil tadi Allah mengatakan wasiat untuk orang tua dan karib kerabat. Ayat hadisnya hanya apa? Hanya mengeluarkan orang tua, karena orang tua adalah ahli waris, maka mereka memang tidak berhak mendapatkan wasiat. Tapi ayat ini masih berlaku untuk karib kerabat. Karib kerabat memang apa? Mendapatkan wasiat. Kalau memang yang mau mati memang ingin memberikan wasiat, itu sah. Makanya memang tidak ada dalil yang tidak ada contoh yang betul-betul selamat untuk case, untuk apa itu? Kasus yang seperti ini. Tapi tidak masalah. Ini sekedar apa? Nadhari. Kata para ulama, ini sekedar perkara nadhari, yaitu teori. Prakteknya, kenyataannya bagaimana? Itu yang penting. Karena apa? Agama sudah selesai, sudah lengkap semua. Tinggal kita lihat apakah memang kenyataannya ada atau tidak. Dalil dari Quran kemudian dihapus oleh sunnah, kenyataannya ada atau tidak. Itu saja prakteknya. Secara teori memang ada khilaf tadi. Baik. Kemudian si penulis mengatakan di sini bal'aksuhu sawabu. Bahkan kebalikannya itulah yang tepat. Dan ini memang ada contoh yang selamat. Bahwasanya dalil dari sunnah dihapus oleh dalil dari Quran, seperti yang telah Anda sebutkan sebelum ini. Masalah apa itu? Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia semuanya sampai mereka bersyahadat. Kemudian dalil Quran memberikan alternatif. Mungkin masuk Islam, mungkin membayar jizyah. Baik. Kemudian wadhu tawaturin bimithlihi nusir wa ghairuhu bi ghairihi falyantasir. Hadis yang mutawatir itu dinasakh dengan hadis yang mutawatir. Dan yang selainnya yaitu yang hadis ahad dinasakh dengan hadis ahad. Ini tidak ada khilaf. Mutawatir dihapus dengan yang setara yaitu mutawatir. Yang ahad dihapus dengan yang ahad. Ini juga tidak ada khilaf. Istilahnya memang ini sangat memungkinkan yang seperti itu. Walaupun sebenarnya pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad ini adalah apa? Sisipan dari orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mengatakan bahwasanya dalil yang tidak sampai mutawatir dia hanyalah dhonniyatus subut wa dhonniyatud dalalah. Bahasanya nampak hebat ya, tapi ini akan merusak akidah dan juga merusak fikih yang banyak. Selama tidak mutawatir, selama dia kurang dari derajat mutawatir sanadnya, maka diremehkan, dianggap tidak layak diamalkan dan seterusnya. Kalaupun diamalkan tidak perlu terlalu diperhatikan. Terutama apa? Masalah akidah katanya. Akidah tidak boleh diambil kecuali yang mutawatir. Sementara 2/3 akidah di dalam hadis itu justru adalah dari hadis ahad dan rawinya sikoh. Dengan alasan apa dia tidak dipercaya? Sementara orang-orang Mu'tazilah, apakah mereka di setiap levelnya itu mutawatir? Tidak juga. Ketika ditanya, derajat mutawatir itu minimal berapa sih? Mereka sendiri khilaf. Lalu dari mana mereka mendapatkan istilah macam ini, mutawatir, ahad? Sementara dalil dari Quran was sunnah pun tidak ada yang menyatakan batasan mutawatir sekian. Dikatakan kalau kurang dari ini berarti ahad. Nggak ada itu. Ini sekedar apa? Penipuan dari orang-orang Mu'tazilah. Ada yang mengatakan yaitu minimal 4. Kalau ditanya dalilnya apa? Tak ada. Kalau ditanya ada yang mengatakan minimal 5. Itu pun tak ada dalil. Masing-masing pakai ra'yu. Kelompok-kelompok yang menetapkan itu di dalam usul fikih. Dari kalangan Mu'tazilah ada yang mengatakan 7. Akhirnya diejek sama ulama yang lain. Bilang aja apa itu wasaminuhum kalbuhum. Berarti yang ke-8 ya anjing. Karena dalam Quran memang seperti itu. Jumlahnya 7, yang ke-8 anjing. Kalau tidak, mereka memang tak punya dalil. Orang-orang Mu'tazilah tadi. Ini sekedar penipuan agar orang jadi untuk mengamalkan hadis itu diberi syarat yang sangat berat. Sehingga orang cenderung menjauh dari hadis dan cukup dengan memakai akal saja. Makanya mereka dikatakan ahlur ra'yi atau apa? Ashabul akal dan sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan untuk ahlur ra'yi itu bukanlah yang Mu'tazilah tapi yang pengikut Abu Hanifah. Walaupun linknya akan sampai ke sana karena sekedar mengandalkan ra'yu. Yang betul kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah yang terpandang bukan sanadnya mutawatir atau ahad, tetapi memang dia itu pasti atau tidak pasti. Walaupun hanya satu, kalau pasti
Seperti apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Ini pasti walaupun apa sanadnya hanya satu saja. Ini contoh hadis yang apa itu? Hadis fard. Hadis yang istilahnya apa? Bersendirian rawi-rawinya itu. Tayyib. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Satu orang. Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Satu-satu, tapi semuanya sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih. Demikian pula kenyataannya orang-orang Mu'tazilah menerima hadis bahwasanya di antara doa sebelum salam adalah hadis Ibni Abbas dan hadis Abi Hurairah itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatid dajjal dan seterusnya itu. Padahal sebenarnya sanadnya itu adalah sanadnya tidak mutawatir. Maka apakah mereka mengajarkan doa yang mereka sendiri tidak yakin itu ada, yaitu azab kubur? Karena mereka tidak yakin ada azab kubur karena hadisnya itu adalah ahad katanya. Tapi prakteknya mereka mengajarkan doa ini di dalam kitab-kitab fikih mereka, orang-orang Mu'tazilah itu. Berlindung dari 4 perkara, dari azab jahanam, dari azab kubur atau fitnatil kubur, dari fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari satu lagi apa? Iya, dari al-masihid dajjal. Ayo tamam. Jazakumullah khairan. Maka yang betul adalah selama dia itu sahih dan tidak, namanya sahih ya, tidak ada kritikan dari penghafal ilal hadis, maka yang betul dia itu wajib memberikan faedah ilmiah dan wajib diamalkan dan seterusnya. Adapun ahad dengan ahad tidak masalah, memang semuanya sepakat. Kemudian waqtara qaumun naskha ma tawatara bi ghairihi wa aqsuhu hatman yura. Dan sekelompok orang, yaitu sekelompok ulama, memilih bolehnya hadis yang mutawatir terhapus bi ghairih, terhapus oleh hadis ahad. Dan ini betul, tidak masalah. Itulah yang betul. Yang penting sahih, dua-duanya sahih. Sementara kebalikannya wa aqsuhu hatman yura. Jelas ini sangat wajib, dipandang sangat wajib, yaitu tidak ada alasan untuk tertolak bahwasanya hadis ahad memang sangat memungkinkan untuk dihapus oleh hadis mutawatir. Kalau memang tidak mungkin untuk dijamakkan, maka ya sudah, berarti apa? Pakai thariqatun nasakh kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, babun fi bayani ma yuf'alu fit ta'arudi bainal adillati wat tarjih. Bab yang berisi penjelasan apa yang harus dilakukan tatkala terjadi pertentangan di antara dalil-dalil dan bagaimana cara mentarjihkannya. Apabila zahirnya dalil-dalil itu bertentangan, kita harus berbuat apa? Qal ta'arudun nutqaini fil ahkami ya'ti ala arba'ati aqsami. Pertentangan dua dalil mantuq, yaitu dalil yang sifatnya lafzi di dalam hukum, dia datang dalam 4 bentuk, yaitu polanya ada 4 jenis. Imma umumun au khususun fihi ma wa kullu nutqin fihi wasfun minhuma. Boleh jadi adalah yang satu khusus atau yang satu khusus dan yang satunya adalah umum, atau masing-masing dari dalil mantuk tadi di dalamnya ada sifat dari keduanya. Kalau yang pertama ada dalil umum, ada dalil khusus, ya jelas ini caranya mudah. Dalil umum dibawa kepada dalil khusus. Siapa yang ingat contohnya ya? Ada dalil umum, kemudian ada dalil khusus, maka dalil khusus ini akan mengkhususkan itu. Sebenarnya yang contoh taksis ya, yang telah kita lewati itu, innal insana lafi khusr, ini umum al-insan. Kemudian dikhususkan dengan lafaz setelahnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, misalkan. Atau apa? Dalil umum misalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Siapa yang teringat di dalam surat Ar-Rum? Anak terlupakan. Yang biasanya dibacakan oleh Tok Kadi kalau pernikahan itu, wa min ayatihi. Siapa yang ingat ayatnya itu? Anak terlupakan, Allahul musta'an. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Gimana awal ayat? Wa min ayatihi, pas itu setelah itu ayat setelah itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu ya. Baik. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Ini umum. Laki-laki adalah apa? Pasangan untuk perempuan. Ini umum. Dan berarti apa? Memang pernikahan itu halal, dan ini salah satu dalil yang dipakai ketika membahas masalah pernikahan. Tapi ini umum, tidak disebutkan batasan minimalnya berapa, batasan maksimalnya. Ya jelas minimal ya 1, menikah dengan setengah. Ya maksimalnya berapa tidak disebutkan. Tapi apa? Di awal-awal ayat An-Nisa memberikan batasannya. Apa itu? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah wanita yang kalian sukai, mungkin 2 atau 3 atau 4. Nah ini contoh dalil yang umum tadi dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu. Baik. Demikian pula contohnya adalah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan Allah memiliki hak yang wajib dilakukan oleh manusia. Ini umum. 'Alan nas hijjul bait, haji ke Baitullah. Kemudian Allah khususkan man istata'a, hanya bagi yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu maka tidak diwajibkan. Dan seterusnya. Maka kalau seperti itu, ini memudahkan bagi kita untuk memahami. Kalau yang satu umum, yang satu khusus, langsung dalil yang umum dibawa kepada dalil yang khusus itu. Kemudian kemungkinan kedua, au kullu nutqin fihi wasfun minhuma, atau masing-masing dari dalil mantuk tadi di dalamnya ada 2 sifat sekaligus. Ada sifat umum, ada sifat khusus. Yang sering dipakai oleh para ulama adalah yaitu pembahasan di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan para lelaki yang diwafatkan dari kalian dalam keadaan dia meninggalkan para istri, maka hendaknya para istri itu menantikan diri-diri mereka, yaitu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kita lihat di sini ayat ini khusus untuk para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ditinggal mati tetangga nggak ada urusan, tapi ditinggal mati suaminya yang masalah. Ya iyalah, tetangga apa urusan. Ini khusus dari sisi dia ditinggal mati. Tapi dia umum dari sisi apa? Semuanya. Itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sama saja dia sedang mengandung atau tidak mengandung. Sementara ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan para wanita yang memiliki kehamilan, maka ajal, yaitu batas waktu iddah mereka adalah sehingga mereka sampai mereka melahirkan apa yang mereka kandung. Ayat ini umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Dari satu sisi dia umum, yaitu sama saja dia ditalak atau ditinggal mati suami, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Dari sisi yang lain dia khusus, yaitu untuk wanita yang apa? Yang mengandung saja. Yang tidak mengandung tidak dibahas di situ. Maka tatkala 2 dalil ini sama-sama dalil mantuq, yaitu dalil lafzi, itu dari satu sisi berbenturan, yaitu timbul pertanyaan sebenarnya iddah mereka berapa dan siapa yang berhak mendapatkan iddah itu. Maka keumuman dalil pertama dibawa kepada kekhususan dalil kedua, dan kekhususan dalil pertama dibawa kepada keumuman dalil kedua. Dalil pertama khusus dari sisi apa? Untuk yang ditinggal mati. Bahwasanya yang ditinggal mati ada 2 kemungkinan, yaitu iddahnya
keumumannya adalah 4 bulan 10 hari, tetapi dikhususkan oleh dalil kedua untuk yang ditinggal mati dalam keadaan dia hamil, maka dia bukan 4 bulan 10 hari, tetapi cukup apa? Dia itu sampai melahirkan anaknya. Sebagaimana dalam hadis Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, dalam beberapa malam tahu-tahu sudah melahirkan, maka dia boleh untuk berhias, kemudian siap menerima pinangan kalau ada yang meminang. Kalau nggak ada yang minang ya jangan pergi keluar-luar berhias, ya salah itu. Harus punya harga diri. Yang datang baru ingin khidbah baru lihat saya. Kalau tidak, untuk apa pamer di hadapan orang banyak, di khidbah ratusan orang di pasar, itu salah besar. Baik. Tapi dari sisi yang lain, keumuman ayat yang kedua yaitu wanita dalam keadaan apapun masa iddahnya adalah ketika melahirkan, maka dia dikhususkan yaitu hanya untuk apa? Kalau dia itu kalau dia sebentar, mana tadi? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Dan para wanita, wa ulatul ahmal yaitu para wanita yang memiliki kehamilan, maka batas waktu mereka adalah tatkala mereka melahirkan apa yang di dalam perut mereka. Baik, kira-kira ayat yang ini disebutkan oleh para ulama. Cuma berarti dari sisi mana kita mendapatkannya ya? Zahirnya adalah dia umum. Sama saja dia ditalak ataukah dia ditinggal mati. Adapun ayat yang pertama tadi masalah apa? Ditinggal mati. Kalau yang kedua ini dia umum. Dia ditalak ataupun ditinggal mati, maka dia batas waktunya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Sepertinya ada satu ayat lagi yang ana terlupakan. Satu ayat lagi yang masuk di dalam pembahasan itu. Yaitu apa? Yang ayat yang belum disebutkan apa sekarang, berarti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, apa itu? Salasata quru. Para wanita yang ditalak, maka hendaknya mereka menantikan masa iddah mereka itu 3 quru. Thayyib. Sama saja dia dalam situasi apapun, kalau dia ditalak dia 3 quru, tapi kemudian dibatasi oleh dalil yang ini. Kalau dia ditalak dalam keadaan hamil, maka cukup batasannya itu adalah sampai dia melahirkan. Aywa, berarti ada 3 ayat yang apa ini? Saling mengikat satu sama lain. Dan ayat yang terakhir Anda sebutkan ini lebih sesuai untuk jadi contoh. Dia khusus dari sisi apa? Dia ditalak. Tapi dia umum dari sisi yaitu iddahnya adalah 3 quru. Yang betul, bukan yang betul, tapi apa? Dia dibatasi dengan, adapun kalau yang ditalak itu dalam keadaan hamil, maka dia masa iddahnya adalah tatkala dia melahirkan anaknya. Intinya dalil umum dikhususkan oleh lafaz yang lain yang lebih khusus. Kemudian kata beliau, au fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullun minnal wasfaini fi wajhin dhahar. Atau di dalamnya ada masing-masing dari 2 sifat tadi. Ini sudah Anda sebut tadi ya. Dan dinilai masing-masing dari 2 sifat tadi pada sisi yang nampak, yaitu keumumannya dikhususkan dengan dalil yang lain, dan keumuman dalil yang lain dikhususkan dengan apa? Kekhususan dalil yang pertama. Fal jam'u baina ma ta'aradahuna fil awwalaini wajibun in amkana. Maka menjamakkan di antara dalil yang bertentangan di sini, di antara kedua dalil yang pertama disebut itu adalah wajib apabila memungkinkan. Ya, karena apa? Allah Ta'ala telah menjamin tidak mungkin ada pertentangan di antara wahyunya. Tidak mungkin wahyunya ini kontradiksi. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Seandainya Quran itu datang dari sisi selain Allah, pastilah mereka mendapati di dalamnya ada perselisihan yang banyak. Bukan satu perselisihan, bahkan banyak perselisihan, kontradiksi. Hari ini bilang begini, besok bilang yang lain. Karena memang bukan wahyu. Ra'yu manusia memang berubah-ubah. Tapi wahyu itu tidak mungkin kontradiksi satu sama lain. Berarti kalau tanpa ada kontradiksi, wajib dijamakkan. Mungkin dengan apa?
dengan taqyidu al-mutlaq, kita mengikat lafadz yang masih umum, atau tabyinul mujmal, kita menjelaskan lafadz yang masih global, atau takhsisul am, kita mengkhususkan dalil yang bersifat umum. Itulah thariqatul jama'. Makanya Al-Hafidz mengatakan la yusaru ilan nasakh ma'a imkaniyatil jama', tidak boleh kita membawa, tidak boleh kita menuju kepada penghapusan selama masih mungkin untuk dijamakkan. Ada berapa metode penjamakan? Ya, ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan ada 60 cara, dan semuanya mungkin, tidak masalah. Sebentar. Bukan yang itu, yang tarjih ya nanti. Thariqatut tarjih itu ada 40 atau 60. Adapun jamak itu tadi, yaitu apa? Mengkhususkan yang umum atau mengikat yang masih bebas atau menjelaskan yang global. Ya, kembalinya kepada 3 cara tadi. Kemudian wa haitsu la imkana fat tawaqqufu malam yakun tarikhul kullin yu'rafu. Dan tatkala tidak mungkin untuk dijamakkan, maka kita tawakuf selama tidak ada tarikh yang diketahui dari masing-masing lafaz tadi. Kita tidak tahu mana yang sabik, mana yang lahiq, mana yang terdahulu dan mana yang belakangan. Karena kalau tidak mungkin dijamakkan sementara dua-duanya sahih, mau tidak mau kita akan masuk ke apa itu? Thariqatun nasakh. Nah, kalau thariqatun nasakh tidak ada, maka kita tawakuf, kata beliau. Tetapi yang betul tawakuf itu nanti, karena masih ada thariqah ketiga, yaitu apa? Thariqatut tarjih. Kita memenangkan salah satu yang lebih kuat. Kalau tarjih pun tidak mampu, barulah tawakuf. Jadi jangan tergesa-gesa tawakuf. Hendaknya sungguh-sungguh ijtihad, memikirkan baik-baik, mempertimbangkan beberapa aspek dan seterusnya. Jangan bermudah-mudah tawakuf. Baik. Jadi metode pertama adalah jamak, metode kedua adalah apa? Nasakh, metode ketiga tarjih, metode keempat baru tawakuf. Karena Allah Ta'ala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti, la taqfu ay la tattabi, qafa yakfu ay mengikuti. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, yaitu jantung, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kapan kita disuruh untuk tidak mengikuti? Kalau tidak punya ilmu. Sementara khobar siqah itu hukum asalnya adalah yufidul ilm. Terutama lagi kalau dikuatkan dengan berbagai hujjah yang tidak dijatuhkan dengan hujjah. Maka ini yufidul ilm, walaupun tidak sesuai hawa nafsu kita, tidak sesuai perasaan kita, dan seterusnya. Karena disuruh beribadah kepada Allah, bukan kepada perasaan atau hawa nafsu atau manusia. Nah, kalau memang betul-betul kita tak punya ilmunya, karena ilmu yang sampai pun ternyata bukan ilmu, misalkan terbukti itu bukan ilmu, nah, ya sudah, kita tawakuf. Memang tidak boleh maju tanpa kita mengetahui pendalilannya. Kalau sudah ada pendalilan, maka tidak boleh membutakan mata dan hati. Kemudian dikatakan di sini fa in alimna waqta kullin minhuma fasyanu, gitu ya terusnya. Fasyanu nasikhun, anak salah baca. Fasani nasikhun lima taqaddama. Kemudian apabila kita mengetahui waktu masing-masing dari keduanya, tahu ini adalah ayat makiyah, misalkan yang kedua yang datang belakangan memang ayat madaniyah kita tahu, maka yang kedua sebagai penghapus bagi yang terdahulu. Kalau memang tidak mungkin dijamakkan, maka memang dihapus. Seperti misalkan apa? Ayat-ayat yang menyuruh untuk bersabar, fasabrun jamil, apa itu? Fasbir sabrun jamila. Ini memang ayat makiyah, belum ada perintah untuk jihad. Maka ayat ini dihapus dengan ayatul qital, ayat peperangan itu. Wa qatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin dimanapun kalian berada, tentunya di bawah bimbingan apa? Pemerintah, bukan nanti kita keluar ambil pisau cari siapa, bukan begitu. Tapi maksudnya ini contoh bahwasanya ayat bersabar itu telah dihapus dengan ayat jihad, ayat qital. Kemudian ini sebenarnya salah cetak ya, tak mungkin khoknya di kasroh, pasti di fathah. Wa khassasu fi salisil ma'lumi bidzil khususi lafdzil umumi. Kemudian para ulama mengkhususkan
pada bentuk yang ketiga, bentuk ketiga dari ta'arudul adillah, tatkala dalil berbenturan, ada pola yang ketiga, yaitu sesuatu yang diketahui memiliki kekhususan, maka dia ini mengkhususkan lafadz yang memiliki keumuman. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Kalau memang betul-betul murni, yang ini khusus itu umum, yang umum dibawa kepada yang khusus. Wa fil akhiri syatru kulli nutqin min kulli syakin hukmun min kulli syakin hukmu dzaka nutqi. Dan di akhirnya adalah setengah dari masing-masing dalil mantuk, dari setiap bagian itu ada hukum dari dalil yang mantuk. Nah ini anak belum jelas, coba nanti anak cari penjelasannya karena bahasanya agak susah. Insya Allah kita akhirkan untuk lafadz yang ini. Apa bedanya dengan bentuk yang pertama, nanti anak cari insya Allah. Kemudian faksus umuma kulli nutqin minhuma bididdi min qismaihi fa'rifanhuma. Maka khususkanlah dalil yang umum dari setiap mantuk dari keduanya dengan kebalikannya dari min qismaihi, dari apa? Dari lawan dia itu. Kemudian hendaknya engkau betul-betul mengenali keduanya. Ini sebenarnya memang sama dengan pola yang pertama. Coba kita nanti anak periksa apakah ternyata beliau ingin sesuatu yang lain, karena dohirnya sama dengan pola yang pertama. Intinya yang umum dibawa kepada yang khusus. Kemudian babul ijma. Bab ijma. Ittifaqu kulli ahli al-asri ay ulama il-fiqhi dunan nukri. Kesepakatan setiap orang yang ada di zaman itu, maksudnya adalah ulama fikih. Iya, kalau orang jahil tidak masuk di dalam masalah ijma atau ikhtilaf ini, hanyalah apa? Hanyalah untuk ulamanya. Tanpa ada pengingkaran, yaitu kalau memang semuanya sepakat, memang terbukti tidak ada yang mengingkari, maka inilah yang dikatakan ijma. Kalau ada satu yang mengingkari padahal dia ahli ijtihad, maka tidak ada ijma, tapi jadinya apa? Kalam jumhur dan semacam itu. Ala tibari hukmi amrin qad hadas syar'an wa hurmatus syar'an ka hurmati sholati bil hadas. Dengan menilai, yaitu untuk yaitu sepakat untuk apa? Untuk menilai hukum dari perkara yang telah terjadi secara syariat. Berarti di luar dari pembahasan ini adalah kesepakatan ahli nahwu atau kesepakatan ahli as-sihah, ahli kesehatan, atau ahli as-sinaah, yaitu apa? Perindustrian. Nah, ini di luar pembahasan, tapi yang dibahas adalah masalah syariat. Contohnya apa? Diharamkannya sholat dalam keadaan ada hadas. Ya jelas. Ini semuanya sepakat. Dan dalilnya juga jelas, yaitu apa? Hadis Ibni Umar. La yaqbalullahu sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kalau lafaz ini adalah hadis Abi Hurairah ya. La yaqbalullahu sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sehingga dia itu berwudu. Kalau hadis Ibni Umar, apa itu? La tuqbalu sholatun ma'a hadas min ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Ya, ini hadis Ibni Umar. La tuqbalu sholatun min ghairi taharah. Tidak diterima sholat tanpa kesucian. Wala shadaqatun min ghulul. Dan sedekah yang didapatkan dari korupsi itu juga tidak diterima. Baik. Ini dalilnya jelas, dan memang ijma itu sandarannya pasti dalil. Mungkin dalil mantuk atau mungkin dalil apa mafhum. Mungkin nas atau mungkin istimbat, tapi tidak mungkin dia kosong dari dalil. Karena apa? Ijma ini adalah hasil apa? Pendapat dari para ulama semuanya dalam satu zaman. Kalau memang dia ulama, tidak mungkin dia berbicara dengan semata-mata ra'yu. Pasti apa? Dia memiliki suatu sandaran dalil. Kalau ternyata semuanya sepakat, memang itulah kebenaran. Kalau tidak sepakat, berarti ada yang benar, ada yang salah. Nah, tinggal dilihat siapa yang lebih dekat kepada dalil-dalil atau usulus syariah, prinsip-prinsip syariat.
Kemudian uhtuja bil ijma'i min dzil ummah la ghairiha id khussisat bil ismah. Uhtuja dijadikan sebagai hujjah ijma' dari umat ini, bukan selainnya. Adapun ijma' dari umat-umat yang lain tidak terpandang seperti sekarang, yaitu apa? Orang-orang Kristen mengatakan kami sepakat dan kami ini hampir seluruh penduduk dunia yang mendominasi adalah kami. Kami umat Kristen bersepakat bahwasanya Yesus adalah anak Tuhan. Nah, ini tidak terpandang kesepakatan mereka. Mereka adalah penipu, mereka fasik, bersuci aja tidak pandai dan seterusnya. Bagaimana kemudian berijma', ilmu aja tidak paham, sering menyelisihi Injil dan seterusnya. Tapi ini khusus untuk umat ini. Id khussisat bil ismah, karena umat ini telah dikhususkan dengan apa? Dengan penjagaan, pemeliharaan dari kesalahan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadisnya Hasan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, juga datang dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umat ini di atas kesesatan. Berarti kalau memang umat ini bersepakat, memang terbukti itu kesepakatan, bukan ada khilaf, maka itu pasti adalah apa? Adalah hidayah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kesesatan, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka kalau umat ini bersepakat, berarti ada kebenaran di situ dan ada hidayah di situ. Berarti apa? Ada hujjah di situ. Ijma' ini adalah hujjah kalau memang terbukti itu ijma'. Kalau tidak terbukti ya tidak. Kalau memang tidak terbukti semuanya sepakat. Dan di antara dalilnya, dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Allah Ta'ala mengancam bukan hanya karena orang itu menyelisihi, menentang Nabi, tetapi juga apa? Karena menyelisihi jalannya kaum mukminin. Allah Ta'ala tidak mengatakan sebagian mukminin, tapi betul-betul al-mukminin. Jadi apa? Istighraqiyah, semua mukminin. Sebagaimana itu yang ditahqiq oleh Imam Asy-Syaukani. Ini dalil ijma'. Adapun Imam Al-Wadi'i, beliau mengatakan ijma' bukan hujjah. Anak baca langsung di fatwa-fatwa beliau. Adapun ayat ini beliau takwil, yaitu cukup yang pertama, dan jalan mukminin tidak akan menyelisihi Nabi. Maka sebenarnya cukup jalan yang pertama. Tapi ini keliru tentunya, rahimahullah. Kenapa? Tidak mungkin Allah menyebutkan itu tanpa ada hikmah. Sebagaimana tidak mungkin Nabi menyebutkan wa sunnatil khulafair rasyidin kecuali ada hikmahnya, itu bahwasanya sunnah sahabat juga terpandang. Agar kita ketika mengaku ikut Allah dan Rasulnya, kita memahaminya adalah dengan para sahabat, dengan para salaf. Baik. Dan dalil yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Jelas mereka mengambilnya juga dari para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab yang tebal-tebal itu. Di antaranya adalah Al-Kaukabul Munir punya Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali rahimahullah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Berarti kalau sampai umat itu sepakat pada suatu perkara, pasti ta'ifah mansurah ada di dalamnya. Karena mereka akan selalu ada. Kalau semua umat sepakat, pasti ta'ifah mansurah termasuk yang sepakat. Karena mereka itulah kelompok yang selalu zahirina 'alal haq, yang tegak di atas kebenaran. Tatkala ta'ifah mansurah ada di dalamnya, berarti itu adalah hak. Berarti apa? Itu adalah hujjah. Maka yang namanya ijma' memang hujjah. Kalau memang terbukti ada ijma' dalam suatu masalah misalkan. Seperti apa? Wajibnya sholat 5 waktu, sholat duhur 4 rakaat, jelas ijma'. Dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah dan lain-lain dan seterusnya.
Kemudian kata beliau di sini, kullu ijma'in fa hujjatun ala man ba'dahu fi kulli asrin aqbala. Setiap ijma' maka itu adalah hujjah terhadap orang yang datang setelahnya di setiap zaman yang aqbala, yang tiba. Kalau memang sahabat sudah ijma', maka tabi'in tidak boleh untuk berpandai-pandai, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka lelaki, kami juga lelaki. Kami boleh memilih pendapat tertentu. Nah, ini tidak boleh. Tidak seperti apa orang-orang yang sombong dari kalangan aqlaniyun yang mengatakan ya memang sahabat bilang begini, tapi kami boleh ijtihad. Nah, ini tak boleh macam itu. Kalau sudah ada ijma', tidak boleh lagi ada ijtihad. Ijtihad ini hanya untuk sesuatu yang dalilnya masih samar-samar atau belum jelas. Baik. Kita tambah sedikit lagi. Qal inqiradu asrihi lam yastarito aifin iqadihi wa qila mustarat. Oh, berarti apa? Lam yustarat ya. Inqiradu asrihi lam yustarato aifin iqadihi wa qila mustarat. Habisnya orang di zaman itu tidaklah disyaratkan, yaitu di dalam terbentuknya ijma'. Ada yang mengatakan disyaratkan. Maksudnya bagaimana? Dan ini perkara nadhari sebenarnya. Prakteknya akan sangat susah untuk ditemukan. Yaitu misalkan sahabat ada 100.000 alal khilaf. Ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan 140. Misalkan kita anggap sahabat semuanya adalah 100.000 dan ternyata semuanya sepakat bahwasanya suatu perkara itu haram. Kemudian masing-masing pulang setelah terjadi pertemuan, masing-masing pulang. Ternyata petangnya salah satu sahabat berpikir lagi dan mengumumkan, oh saya rujuk dari pendapat tadi, saya mengatakan dia hanya makruh. Apakah ini sah? Maka menurut Imriti, dan inilah pendapat jumhur dan ini yang benar, ini tidak yaitu apa? Dia terkalahkan dengan ijma' tadi. Walaupun dia rujuk, tetapi tidak disyaratkan ijma' terbentuk setelah berapa tadi? 100.000 orang tadi mati. Jadi walaupun belum mati semua, kalau memang betul-betul dalam 1 detik itu sudah terbentuk ijma', maka itu adalah al-haq. Maka orang yang rujuk dari pendapat pertama setelah beberapa jam misalkan, atau bahkan setelah beberapa menit, maka ucapan dia adalah batil. Tidak boleh untuk membatalkan ijma', karena tadi ijma' telah terbentuk. Karena tidak ada satu dalil pun dari Quran wa sunnah yang mengatakan dia masih boleh rujuk selama 100.000 orang belum mati. Nggak ada dalil yang mengatakan macam itu. Tapi walaupun hanya sesaat, ternyata memang pendapat semuanya sama, berarti al-haq ada di situ. Kalau al-haq ada di situ, berarti dia adalah hujjah. Maka yang lain, kalau ada tahu-tahu ada yang rujuk, memiliki pendapat baru, maka dia kalah dengan hujjah, kalah dengan ijma' tadi. Ijma' telah terbentuk dan itu adalah hujjah. Wa qila mustarat, ada yang mengatakan disyaratkan, yaitu kita harus menunggu sahnya ijma' tadi sampai 100 orang mati. Apakah ini mungkin? Tidak mungkin. Tayyib. Kenapa? Karena sebelum mereka mati, mungkin 2, 3, 100 mati. Sebelum mereka mati, mungkin generasi tabi'in ada yang sudah muncul jadi mujtahid lagi. Jadi gimana cara kita membatasi kalau macam itu? Kapan terbentuknya ijma'? Sementara tidaklah zaman itu berpindah atau bergulir masuk ke generasi berikutnya, kecuali sudah terbentuk mujtahid yang baru lagi. Maka kalau kita harus menunggu sampai semua ahli ijtihad mati, malah nggak ada nanti. Tunggu hari kiamat. Dan itu adalah tidak mungkin tergambarkan kenyataannya itu. Maka yang betul memang tidak disyaratkan semuanya mati. Tapi apa? Begitu memang terbentuk ijma', maka itulah hal hak. Walaupun hanya sesaat. Walaupun nanti tahu-tahu ada yang rujuk, misalkan ada sahabat yang rujuk dari pendapat pertama, maka rujuknya dia tidak berpengaruh karena kebenaran telah terbentuk. Kita sudah tahu mana yang benar karena jelas ada taifah mansurah di situ, dan Allah menjamin kesepakatan adalah kebenaran. Kalau memang terbentuk kesepakatan satu zaman, bukan kesepakatan 20-30 orang. Ini masalah nazari, prakteknya akan susah untuk dicari macam ini. Qal yajuz li ahlihi an yarji'u illa ala sani falaysa yumna'u
menurut pendapat kedua, boleh bagi ahli zaman itu tadi untuk rujuk kembali. Setelah tadi mengatakan, iya sepakat, ini haram, tahu-tahu dia rujuk, ini boleh menurut pendapat kedua. Mengatakan, oh bukan haram, ini makruh saja. Illa alasani falaisa yumna'u. Kecuali menurut pendapat yang lain, maka ini tidaklah tertolak. Tak tahu kenapa kayak ada lafaz yang hilang ya. Illa alasani, bahkan pendapat kedua memang membolehkan itu, maka tidak tertolak. Insya Allah nanti ana cari syarahnya, apakah lafaz ini ada kalam yang perlu diperbaiki atau apa. Baik, kelanjutannya setelah maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.